Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Fakih atau KRT Wirahatiningrat. Lewat video ini saya sampaikan terkait dengan tanggapan atas sifat dasar manusia dari jati diri tes DNA atau darah yang menetes mempengaruhi atas sifat manusia. Terkait dengan tesis Kyai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Fakih menyampaikan untuk bagaimana Robitoh Alawiyah membuka diri untuk mengkaji, bahkan bagaimana bersama-sama terkait dengan tes DNA bisa duduk bareng untuk mencari jalan keluar bagaimana secara akhlak, secara tingkah laku, sifat dasar dzurriyyah Rasulullah SAW itu hidup bersosialisasi terhadap masyarakat luas. Kajian-kajian ini penting karena banyak sekali oknum-oknum yang memang keluar dari garis terah itu sendiri secara sifat dasar akhlak perbuatan yang tidak sesuai. Untuk itu, mari kita simak bagaimana Gus Fakih atau KRT Wirahatiningrat menyampaikan beberapa kriteria mengenai sifat dasar seseorang lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf dan garis agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, sebenarnya ini perlu ke depan ini sekedar aja. Jadi ke depan itu perlunya kita untuk melakukan kajian itu secara komprehensif. Agar apa? Agar ketika nanti warga negara Indonesia diwajibkan tes DNA, itu juga sudah bisa terpetakan penyakit bawaan genetik, baik penyakit fisik maupun kemungkinan penyakit psikopatik atau kemungkinan penyakit sakit jiwa. Dari Jerman itu memberi 3 klasifikasi kepada seseorang bisa menjadi penjahat. Yang pertama, bahwa dari lingkungan yang mendukung dia berbuat jahat, misalkan ada seseorang lahir dari kampung begal, maka pekerjaan begal adalah pekerjaan yang membanggakan atau pekerjaan idaman bagi warga kampung komunitas itu. Seperti misalkan yang lahir di daerah The Bronx New York, itu kampung kriminal di Amerika, terkenal sekali, kampung kriminalitasnya tinggi. Jadi orang di situ itu kalau gabung geng bangga sekali. Demikian juga kaum Ba'alwi ini disinyalir dari Kaukasus Khazar. Orang Khazar itu di dalam keseharian mereka, kesejahteraan mereka adalah komunitas bangsa perampok di daerah Jalur Sutra, sehingga kebiasaan untuk merampok atau berbuat jahat kepada orang asing itu sudah tertanam di dalam diri mereka selama ribuan tahun. Jadi begitu, itu yang pertama. Yang kedua, Gerhard Ruth itu juga memberikan semacam bahwa seseorang bisa menjadi penjahat ketika dia mengalami gangguan mental, seperti misalkan seseorang yang melihat dunia itu apatis kepada dirinya, atau dia mengalami kekecewaan sehingga dia mengalami gangguan mental, itu disentuh sedikit saja dia bisa nempelin orang, bisa berbuat kasar atau mungkin bacok orang semacam itu. Nah,
ini juga harus dipetakan ke depan. Yang ketiga, itu memang orang-orang yang dilahirkan sebagai seorang psikopat, artinya di dalam genetik manusia itu bisa terjadi penyakit bawaan baik fisik maupun non fisik. Kalau Dr. Sugeng mesti pernah dengar penyakit Huntington. Huntington itu adalah pengulangan dari CAT itu lebih dari 35 kali. Seseorang yang mengalami pengulangan CAT kalau nggak salah itu pada kromosom ke berapa ya, ke 6 kalau nggak salah, itu lebih dari 35 kali, maka dia semakin banyak pengulangannya di koordinat itu, maka peluang hidupnya itu semakin pendek dan semakin besar penyakit Huntingtonnya itu kayak orang kesurupan, orang ayam gitu. Nah, itu menjangkiti dia secara lebih dini, pada usia yang lebih dini. Nah, itu hanya untuk Huntington, tetapi untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikopatik atau yang dilahirkan menjadi psikopat, itu studi menjelaskan rangkaian genetik tertentu terjadi kepada orang-orang yang schizophrenia atau punya kepribadian ganda. Sampai kemudian ada yang punya rekor, itu ada yang tercatat loh, yang secara ilmiah sampai punya 44 kepribadian ganda. Dia bisa jadi anak kecil, pada saat tertentu dia jadi perempuan, pada saat tertentu dia jadi pembunuh yang berdarah dingin, pada saat tertentu dia bisa menjadi monster semacam itu. Nah, itu bisa terjadi pada manusia, dan ini gangguan ini juga harus bisa dideteksi dengan dini. Makanya tes DNA itu sangat penting untuk nanti, selain untuk juga masalah mempertegas masalah garis keturunan, juga masalah penyakit bawaan genetik, dan juga mengenai masalah gangguan psikopatik yang mungkin terjadi pada itu. Dan lucunya Dr. Gerhard Rud itu mengambil contoh psikopatik terkenal di dunia itu dua. Yang pertama Albert Einstein. Albert Einstein ini juga orang Yahudi Ashkenazi dari garis ibunya, berdasarkan tes DNA Eva Braun yang keponakan yang menjadi istrinya itu Yahudi Ashkenazi, dari garis bapaknya dia haplogrup E. Dan yang kedua dia mengambil contoh itu adalah Stalin, diktator Rusia yang mengorbankan rakyatnya sendiri puluhan juta dan menggiring Rusia kepada perang dunia kedua untuk ditabrakkan dengan sesama Ashkenaziknya, yaitu si Hitler, bukan Einstein, si Hitler dari ibunya memang Yahudi Ashkenazi. Kalau Stalin itu garis lurus laki-laki haplogrup G, memang dia Yahudi dari Kaukasus semacam itu. Jadi mengambil contoh Dr. Gerhard keduanya dari orang Yahudi Ashkenazi semacam itu. Nah, artinya gini, kepada saudara-saudara kita Pak Alwi, marilah kita jujur, dalam arti bahwa kalau Anda di Yaman saja sudah tidak diakui, Robuto alami Anda hanya ada di Indonesia, di Yaman tidak ada, kan begitu. Dan Anda juga tidak bisa menunjukkan bukti isbat dari negara leluhur Anda yang dikatakan katanya Said Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut Yaman. Itu Anda tidak bisa menunjukkan isbat dari Irak, dari Yaman. Maka buat apa Anda terus-menerus ngeyel, ngotot, bahkan membuat agenda-agenda yang lebih jahat di Nusantara, mengaku terah kesultanan, mengaku terah kerabat Jogja, Surakarta, mengaku kerabat Kesultanan Cirebon, Banten, dan lain-lain. Buat apa Anda mengaku seperti itu, buat makam-makam palsu? Banggalah dengan diri Anda sendiri, banggalah dengan leluhur Anda sendiri. Jadi jangan merampok sejarah orang lain. Kalau memang kita keturunan dari orang Yahudi, kenapa harus malu? Banyak kok orang Yahudi yang istilahnya menjadi orang-orang besar, menjadi pahlawan perang hebat di dalam Islam itu sendiri. Abu Hurairah itu Yahudi Yaman, dan ada juga pahlawan perang Uhud itu juga orang dari salah satu dari 3 suku Yahudi Madinah. Itu sangat dipuji sama Rasulullah. Jadi jangan kita malu dengan siapa diri kita, siapa leluhur kita, dari mana kita dilahirkan, apa takdir kita. Jangan malu, kita harus terima dan kita syukuri. Saya
jadi orang Jawa, bersyukur dan bangga dengan kejawaan saya. Bagaimana kita buat prestasi bagi dunia ini, ya semacam itu yang harus kita yang harus kita terus kembangkan, harus kita terus serukan. Itu yang Fa'alul Yaman itu sendiri. Minimal yang pertama, ayo kita bersama-sama duduk bersama, kemudian mengkaji bersama. Bagaimana sesungguhnya sih keturunan Nabi itu kaidahnya bagaimana? Dia harus punya catatan internal mereka. Ini harus bersambung, harus sesuai dengan kajian sejarah kita kitab nasab. Dia harus dapat isbat dari nakoba sesuai dengan negeri leluhur, dan dia juga harus mau membuka diri untuk melakukan kajian genetik bersama sesuai dengan keluarga besarnya. Kalau ini tidak lolos, buat apa kita masih harus ngeyel? Ingat, selain berdosa juga pada akhirnya nanti akan terbongkar kok. Karena apa? Tes DNA itu kewajiban di masa depan. Demikian itu yang bisa saya sampaikan.